Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika peminatan. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai latihan soal teorema faktor. Nah, soal yang pertama, manakah yang merupakan faktor dari 4x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat dikurangi x dikurangi 4? Untuk memeriksa ini, kita perlu ingat kembali bunyi dari teorema faktor, bahwa ketika si pembuat nolnya dari faktor-faktor yang ada di sini kita substitusikan ke polinomial, maka hasilnya harus sama dengan 0. Jika bukan, berarti faktor tersebut bukan merupakan faktor dari polinomialnya. Kita coba dari yang A. Berarti ini pembuat nolnya adalah x sama dengan negatif 2. Kita substitusikan P min 2 itu adalah 4 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 16 dikali negatif 2 pangkat 2 dikurangi negatif 2 dikurangi 4. Maka kita punya 4 dikali negatif 8 ditambah 16 dikali 4 ditambah 2 dikurangi 4. Maka hasilnya adalah negatif 32 ditambah 64 dikurangi 2. Hasilnya adalah 30. Apakah ini merupakan faktor? Tentu jawabannya bukan, karena tidak sama dengan 0. Kita coba yang kedua. Berarti pembuat nolnya itu adalah x sama dengan negatif 1/2. Kita coba P negatif 1/2, berarti 4 dikali negatif 1/2 pangkat 3 ditambah 16 dikali negatif 1/2 pangkat 2 dikurangi negatif 1/2 dikurangi 4. Maka hasilnya adalah 4 dikali negatif 1/8 ditambah 16 dikali 1/4 ditambah 1/2 dikurangi 4. Maka hasilnya 4 dikali negatif 1/8 itu menjadi negatif 1/2. Kemudian 16 dibagi 4 menjadi 4 ditambah 1/2 dikurangi 4. Maka ini hasilnya sama dengan 0. Berarti yang B merupakan faktor. Ya, ini faktor. Kita cek yang bagian C dan D. X sama dengan negatif 3. P negatif 3 nya adalah 4 dikali negatif 3 pangkat 3 ditambah 16 dikali negatif 3 kuadrat dikurangi min 3 dikurangi 4 sama dengan 4 dikali 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, negatif 27 ditambah 16 kali 9 ditambah 3 dikurangi 4. 4 dikali negatif 27 itu adalah negatif 108 ditambah 16 dikali 9 itu adalah 144 kurangi 1. Dari sini saja sudah terlihat ya bahwa ini tidak sama dengan 0, sehingga P min 3 atau x plus 3 itu bukan faktor dari polinomialnya. Kemudian kita lihat yang pilihan option D, 2x plus 3. Maka kita peroleh pembuat nolnya adalah x sama dengan negatif 3/2. Kita substitusikan ke polinomialnya sehingga kita punya P dari negatif 3/2 itu adalah 4 kali negatif 3/2 pangkat 3 ditambah 16 dikali negatif 3/2 pangkat 2 dikurangi negatif 3/2 dikurangi 4. Maka kita peroleh 4 dikali negatif 27/8 ditambah 16 dikali 9/4 ditambah 3/2 dikurangi 4, sehingga hasilnya
4 sama 8 bisa disederhanakan ya. Kita peroleh negatif 27/2 ditambah 4 kali 9 36 ditambah 3/2 dikurangi 4, maka kita peroleh hasilnya negatif 27/2 ditambah 3/2 itu kan jadi negatif 20/4/2 atau negatif 12 ditambah 36 dikurangi 4. Sudah terlihat ya, hasilnya itu tidak sama dengan 0, maka ini juga bukan merupakan faktor, sehingga yang merupakan faktor dari polinomial tersebut adalah pilihan yang B atau 2x plus 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan semua faktor dari x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 dan tentukan penyelesaiannya. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, yang menjadi patokan itu adalah konstantanya dan koefisien dari pangkat terbesarnya. Kita pilih kemungkinannya itu dari faktor konstantanya ini. Faktor dari 3 itu kan bisa 1 dan 3 ya, maka kemungkinan faktornya itu plus minus 1 dan plus minus 3. Setelah itu kita lihat koefisien dari yang pangkat paling tinggi ini 1, jadi nanti ada kemungkinannya juga plus minus 1 plus minus 3 dan plus minus 1/1 atau plus minus 3/1. Karena kebetulan ini 1 jadi tidak terlalu berpengaruh ya, hasilnya tetap sama. Tapi ketika nanti ada koefisien angka lain 2, 3 dan sebagainya, kalian juga perlu mencek apakah itu merupakan faktor dari polinomial tersebut atau bukan. Misal aja di sini ada angka 2, maka nanti si kemungkinannya kita bisa nyari dari plus minus 1/2 dan plus minus dari 3/2 ketika si koefisien x pangkat 3 nya itu 2 ya. Tapi kalau misalnya karena ini 1, cukup plus minus 1 dan plus minus 3. Kemudian kita cek, kita substitusikan nilai plus minus 1 dan plus minus 3 ini ke polinomial yang kita punya. Ketika hasilnya sama dengan 0 berarti faktor, kalau bukan sama dengan 0 berarti bukan faktor. Kita coba dari P min 1, sehingga kita peroleh min 1 pangkat 3 dikurangi negatif 1 pangkat 2 dikurangi 5 dikali negatif 1 kurangi 3. Hasilnya adalah 1 dikurangi negatif 1 ya, negatif 1 dikurangi negatif 1 kuadrat itu kan jadi 1 plus 5 kali 1 itu ini 5 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 2 ditambah 5 3 dikurangi 3 itu 0. Berarti ini merupakan faktornya. Ketika P-nya negatif 1, maka faktornya itu menjadi x plus 1. Ini merupakan faktor dari polinomial tersebut. Kita lihat yang selanjutnya. Misal P sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 1 kuadrat kurangi 5 kali 1 kurangi 3. Hasilnya adalah 1 kurangi 1 kurangi 5 kurangi 3. Udah kelihatan ya, ini mah tidak sama dengan 0, berarti bukan. Kemudian kita coba P sama dengan 3, maka kita peroleh 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 5 dikali 3 kurangi 3. Hasilnya adalah 27 kurangi 9 kurangi 15 kurangi 3. Hasilnya adalah 27 kurangi 9 itu 18, 18 kurangi 15 itu 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Maka ini merupakan faktor. Faktornya itu adalah x min 3. Bagaimana dengan P negatif 3? Jadi kita punya negatif 3 pangkat 3 dikurangi negatif 3 kuadrat dikurangi 5 dikali negatif 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 27 dikurangi 9 tambah 15 kurangi 3. Hasilnya adalah negatif 27 dikurangi 9 negatif 36. Negatif 36 tambah 15. Wah, ini mah sudah bukan sama dengan 0, berarti bukan faktor. Sehingga faktor dari
si polinomial ini adalah x plus 1 dan x min 3. Terus kalau misalnya yang ditanyakan tentukan penyelesaiannya, yang dimaksud penyelesaiannya tuh angka ini ya, si pembuat nolnya. Sehingga jawabannya faktornya itu adalah x plus 1 dan x min 3, sedangkan untuk penyelesaiannya itu adalah negatif 1 dan 3. Adakah cara lain? Bisa saja, bisa kalian kerjakan dengan cara campuran dengan metode pembagian biasa, misal metode Horner gitu. Setelah menemukan satu faktor, kalian gabungkan dengan itu juga boleh. Jadi misal tadi kan udah nemu nih x plus 1 itu merupakan faktornya, tinggal kita bagi saja polinomial tadi dengan faktor ini x plus 1. Nanti akan kalian temukan, kita contoh ya, kita pakai Horner aja. Berarti kita punya 1 min 1 min 5 min 3, ininya negatif 1. Berarti 1 kali negatif 1, negatif 1, negatif 1 sama negatif 1, negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 1 itu 2. Ini negatif 3. Negatif 3 kali negatif 1, 3 ditambah negatif 3 itu 0 kan. Maka ini hasil baginya. Sehingga nanti bentuknya si polinomial itu jadi x plus 1 dikali x kuadrat min 2x min 3. Nah, setelah ini kan kalian bisa memfaktorkan ya, ini jadi x, ini x, kemudian ini ada plus ada minus, ada ya, di sini ada plus ada minus, kemudian 3 itu 1 kali 3, karena di sini negatif maka 3-nya yang di negatif. Sama kan faktornya itu adalah x plus 1 dan x min 3 gitu. Jadi bebas kalian mau menggunakan cara yang mana. Kemudian tipe soal ketiga, jika x min 1 dan x min 2 merupakan faktor dari polinomial px sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4b, maka nilai b harus sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita sudah mengetahui bahwa x min 1 dan x min 2 itu kan faktor dari polinomial tersebut. Tinggal kita substitusikan saja pembuat nolnya. Yang pertama berarti pembuat nolnya sama dengan 1. Yang kedua berarti pembuat nolnya itu sama dengan 2. Yang mana yang digunakan? Bebas. Kalau misalnya salah satu digunakan sudah ketemu nilai b-nya, ya sudah, cukup menggunakan satu faktor saja. Tetapi kalau kalian ingin membandingkan dengan keduanya, silahkan. Kita coba dengan keduanya ya. Ketika P1, maka kita peroleh 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurangi 4 kali B, sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 3 ditambah 2 dikurangi 4B. Jangan lupa ini teh sama dengan 0 karena merupakan faktornya, sehingga kita punya 4B itu sama dengan 1 dikurangi 3 itu negatif 2, negatif 2 tambah 2 itu 0. B sama dengan 0 per 4, jawabannya 0. Kita coba yang P sama dengan 2. Berarti kita peroleh 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 kurangi 4B. Jangan lupa sama dengan 0. 2 pangkat 3 8 dikurangi 3 dikali 4 ditambah 4 dikurangi 4B, sehingga 4B itu adalah 8 dikurangi 12 ditambah 4. Ini juga hasilnya 0 ya, sehingga B nya itu adalah 0 per 4, hasilnya 0. Jadi baik menggunakan faktor yang pertama maupun faktor kedua, B nya sama-sama 0. Memang harusnya sama sih, karena keduanya habis membagi polinomial tersebut. Jadi kalau kalian pakai salah satu juga boleh. Jadi jawabannya ini ya.
B sama dengan 0. Soal berikutnya, apabila suku banyak PX habis dibagi X min A, maka suku banyak PAX min B habis dibagi oleh, ketika habis dibagi itu kan sisanya sama dengan 0 ya. Yang kondisi kedua juga sisanya sama dengan 0, maka ketika kita peroleh PX tadi kan habis dibagi X min A, berarti X min A ini merupakan faktor dari polinomialnya ya. Kita misalkan ini yang AX min B itu sebagai X, sehingga ketika yang ditanyakannya itu adalah AX min B, maka akan habis dibagi apa sih, atau faktornya berapa. Kita ganti nilai faktor X ini menjadi AX min B, sehingga kita peroleh AX min B dikurangi A, maka akan habis dibagi, boleh ya disatukan AX min A kurangi B. Ini kan sama-sama bisa dibagi A nya boleh dikeluarkan, jadi A kali X dikurangi 1 dikurangi B. Selesai, ini jawabannya. Jadi kita cukup mengganti tadi variabel dari faktornya yang X itu, ini kan diganti oleh AX min B. Ini kan sama-sama mengganti ini ya, jadi X min A gitu. Oke. Untuk soal berikutnya, pecahan 2x kuadrat ditambah AX kurangi 15 per x kuadrat dikurangi 5x plus 6 dapat disederhanakan apabila nilai A sama dengan, ketika kalian menemukan soal seperti ini, ada kata dapat disederhanakan, artinya tuh habis dibagi polinomial yang di atas habis dibagi polinomial yang di bawah. Caranya, pertama kita faktorkan dulu yang polinomialnya lengkap koefisiennya. Kan kalau yang atas mah atau pembilang mah ada variabel yang ditanyakan ya. Kita faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat itu kan X kali X, kemudian ini tandanya positif, ini negatif, sehingga pasti negatif kali negatif. Kemudian berapa kali berapa? 6 itu 2 dikali 3, sehingga pembuat nolnya itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Setelah itu kita substitusikan X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 ini ke dalam polinomial pembilang. P2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat ditambah AX dikurangi 15, ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kan tadi kata kuncinya dapat disederhanakan, sehingga yang polinomial pembilang ini pasti habis dibagi juga oleh faktor yang ada di bawahnya. Kita peroleh 8 tambah AX kurangi 15 sama dengan 0. AX sama dengan 15 kurangi 8. Maaf, ini harusnya X nya itu sama dengan 2 ya, berarti ini teh udah 2X, ini juga 2X, sehingga X itu sama dengan 15 kurangi 8, 7 dibagi 2. Ini kemungkinan A yang pertama, ini A. Terus kemungkinan yang kedua itu kita substitusikan P3, maka kita punya 2 dikali 3 kuadrat ditambah A kali 3 dikurangi 15 sama dengan 0, sehingga kita peroleh 3 kali 2 9, 9 kali 2 18 ditambah 3A dikurangi 15 sama dengan 0, maka 3A sama dengan 18 dikurangi 15 itu kan 3, berarti jadi negatif 3, maka A nya negatif 3 per 3, hasilnya adalah negatif 1. Jadi jawaban dari soal ini apabila nilai A sama dengan A nya 7 per 2 atau A sama dengan negatif 1. Sekian. Baiklah anak-anak, itu saja video pembahasan kali ini mengenai latihan soal teorema faktor. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.